Darto, seorang pemuda berusia 27 tahun, kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau di Jakarta. Ia meninggalkan ibu kota setelah mendapat kabar bahwa ayahnya, Sumarno, yang sudah lama tak ia temui, kini sakit keras. Darto merasa cemas dan tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mendampingi orang tuanya di masa tuanya. Di sepanjang perjalanan menuju desa, Darto teringat masa kecilnya. Desa yang damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumah-rumah sederhana dengan halaman luas, serta udara segar yang tidak pernah ia rasakan di kota. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan, kekayaan keluarganya yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan cara biasa. Sejak ia kecil, Darto sering melihat bagaimana keluarganya hidup berkecukupan, bahkan jauh lebih kaya daripada tetangga mereka yang bekerja keras setiap hari. Setibanya di desa, Darto langsung menuju rumah besar keluarganya. Rumah yang kini tampak sepi dan suram, jauh berbeda dengan yang ia ingat. Rumah itu dulunya penuh dengan kebahagiaan dan tawa, tetapi kini terasa dingin dan hampa. Darto memasuki rumah dan segera menemui ibunya, Sumiati, yang sedang duduk di kursi roda, wajahnya pucat dan tampak lemah. "Bu, bagaimana keadaan ayah?" tanya Darto dengan nada khawatir. Sumarno semakin memburuk. "Darto, ia sudah tak bisa bangun dari tempat tidur," jawab Sumiati dengan suara serak, mencoba tersenyum meskipun jelas terlihat ada kecemasan di matanya. Darto segera menuju kamar tidur ayahnya yang terletak di lantai atas. Ia menemukan Sumarno terbaring lemah, tubuhnya dipenuhi dengan keringat dingin, dan napasnya terdengar sesak. Darto mendekat dan memegang tangan ayahnya. "Ayah, kenapa tidak bilang kalau sakit? Kenapa tidak periksa ke dokter?" Darto bertanya dengan penuh rasa marah dan khawatir. Sumarno membuka matanya perlahan dan menatap Darto dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Darto, maafkan ayah. Ada hal yang perlu ayah ceritakan, sesuatu yang sudah lama terpendam dalam keluarga ini," kata Sumarno dengan suara yang terdengar lemah. Darto merasa ada sesuatu yang janggal dalam kata-kata ayahnya. "Apa yang ayah maksudkan? Apa yang terjadi, ayah?" Sumarno menatap anaknya dengan tatapan yang penuh arti, seakan-akan ingin menceritakan sebuah rahasia besar yang selama ini terpendam. "Ini tentang warisan keluarga kita, Darto. Warisan yang bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang kutukan yang telah turun-temurun. Semua ini dimulai dengan pesugihan babi ngepet." Darto terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tak pernah mendengar cerita tentang pesugihan babi ngepet sebelumnya, meskipun ia tahu bahwa keluarganya memang memiliki kekayaan yang melimpah. Namun, ia tak pernah menduga bahwa ada kaitannya dengan ilmu hitam. "Ayah, apa maksud ayah? Pesugihan babi ngepet? Itu tidak mungkin." Darto hampir tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Sumarno menarik napas dalam-dalam, berusaha menyusun kata-kata. "Dulu, ketika ayah masih muda, keluarga kita terlilit utang yang sangat besar. Ayah terpaksa mencari jalan keluar dengan cara yang salah. Seorang dukun mengajarkan ayah cara mendapatkan kekayaan secara instan. Pesugihan ini mengharuskan pemiliknya untuk memelihara babi ngepet, yang akan mencuri kekayaan orang lain. Dengan bantuan babi itu, kita bisa kaya raya, tetapi dengan harga yang sangat tinggi." Darto merasa tubuhnya dingin mendengar penuturan ayahnya. "Jadi, ayah mengatakan bahwa seluruh kekayaan kita berasal dari pesugihan ini?" Sumarno mengangguk pelan. "Ya, Darto. Kekayaan ini bukanlah hasil kerja keras kami. Kami telah mengorbankan banyak hal, bahkan jiwa kami. Dan sekarang, kutukan itu datang untuk menuntut harga yang lebih besar." Ayah merasa semakin terjerat, dan tak tahu bagaimana cara melepaskan diri. Darto berdiri terdiam, berpikir keras. Semua yang ia lihat di depan matanya, rumah besar, ladang yang subur, dan segala harta benda, sekarang terasa seperti beban yang sangat berat. Ia merasa terperangkap dalam sebuah lingkaran gelap yang tak bisa ia pahami. Apa yang harus ia lakukan? Akankah ia melanjutkan warisan ini? Ataukah ia akan mencari cara untuk membebaskan dirinya dan keluarganya? Sumiati yang mendengar percakapan itu, menatap Darto dengan tatapan penuh harapan. "Darto,
Ayah sudah terlalu lama terjerat dalam ini. Kami berharap kamu bisa menemukan jalan keluar, menyelesaikan semuanya. Darto menatap ibunya dengan perasaan bercampur aduk. Ia merasa terhimpit oleh kenyataan bahwa keluarganya telah mengorbankan banyak hal untuk kekayaan ini. Ia ingin membantu, tetapi ia juga tahu bahwa perjalanan ini akan sangat berbahaya. Malam itu, Darto tidak bisa tidur. Pikiran-pikirannya terus berputar, mencari cara untuk membebaskan keluarganya dari kutukan pesugihan babi ngepet. Ia tahu bahwa itu bukanlah hal yang mudah, dan jalan yang harus ditempuh bisa sangat gelap dan berbahaya. Di tengah keheningan malam, Darto tiba-tiba mendengar suara gemerisik di luar rumah. Suara itu datang dari halaman belakang, tempat di mana keluarga mereka menyimpan beberapa hewan ternak. Tanpa pikir panjang, Darto bangkit dan memutuskan untuk menyelidikinya. Langkahnya terasa berat, seperti ada yang menghalangi setiap gerakan. Ia membuka pintu belakang dan melangkah keluar ke halaman yang gelap. Suara gemerisik itu semakin jelas terdengar, dan Darto merasa ada sesuatu yang mengintai di balik bayangan malam. Ketika ia mendekati kandang, ia melihat sosok besar yang bergerak cepat. Sebuah bayangan gelap yang tampaknya tengah berlari menuju hutan. Darto merasa darahnya berdesir. Babi ngepet, gumamnya pelan. Dalam kebingungannya, Darto merasa sebuah perasaan aneh menguasai dirinya. Ada rasa takut, tetapi juga rasa penasaran yang mendalam. Ia tahu bahwa apa yang ia hadapi malam ini adalah kunci untuk mengungkap seluruh kebenaran. Namun, di sisi lain, ia juga merasa bahwa keberanian yang ia ambil malam ini bisa membawa konsekuensi yang tak terbayangkan. Keesokan harinya, Darto tidak bisa menghilangkan bayangan malam tadi dari pikirannya. Meskipun ia berusaha untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari, pikirannya terus terfokus pada apa yang ia lihat. Babi ngepet. Itu adalah makhluk yang sering diceritakan dalam legenda, namun tak pernah ia bayangkan akan berhadapan langsung dengannya. Pikirannya terus bertanya-tanya, apakah itu benar-benar babi ngepet yang terlibat dalam pesugihan keluarganya, ataukah hanya halusinasi akibat ketegangan yang ia alami. Setelah sarapan, Darto memutuskan untuk pergi menemui beberapa orang yang ia kenal di desa, berharap bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Desa ini terkenal dengan kedekatannya satu sama lain, namun juga memiliki banyak cerita misteri yang turun-temurun. Ia ingin tahu lebih banyak tentang pesugihan babi ngepet yang kini melibatkan keluarganya. Darto mendatangi warung kopi milik Pak Ujang, seorang pria parubaya yang dikenal sangat bijaksana dan memiliki banyak pengetahuan tentang sejarah desa. Pak Ujang duduk di meja kecil di sudut warung, menyesap kopi hitam sambil menikmati pagi yang tenang. Darto menghampirinya dan duduk di depan Pak Ujang. Pak Ujang, saya perlu bicara dengan Bapak. Ada yang ingin saya tanyakan, kata Darto dengan nada serius. Pak Ujang menatap Darto dengan tatapan yang dalam, seolah-olah sudah menunggu kedatangannya. Ada yang mengganjal di hatimu, Darto. Apa yang terjadi? Jangan ragu untuk bercerita. Darto menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya mulai menceritakan apa yang ia ketahui. Ia menceritakan tentang kondisi ayahnya, bagaimana Sumarno telah mengungkapkan bahwa kekayaan keluarga mereka berasal dari pesugihan babi ngepet. Pak Ujang mendengarkan dengan seksama, tanpa sekalipun menginterupsi. Pesugihan itu memang sudah lama ada di desa ini, ujar Pak Ujang setelah beberapa saat terdiam. Namun, banyak yang memilih untuk melupakan cerita-cerita itu, karena memang berbahaya. Pesugihan babi ngepet memang sangat menggiurkan. Kekayaan datang dengan cepat, tetapi selalu ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu tidak hanya berupa harta benda, tetapi juga jiwa. Darto merasa ada yang ganjil dengan kata-kata Pak Ujang. Tapi, Pak Ujang, kenapa keluargaku? Kenapa kami yang terjebak dalam ini? Pak Ujang menatap Darto dengan pandangan penuh makna. Setiap keluarga memiliki jalan cerita mereka masing-masing. Darto, terkadang, kita tidak tahu bagaimana kita bisa terperangkap dalam jaring yang telah dibuat oleh nenek moyang kita. Dulu, keluarga Sumarno mungkin tidak tahu betapa besar konsekuensinya. Tetapi sekarang, semua itu telah menjadi kutukan yang terus mengikuti kalian. Darto mencerna kata-kata Pak Ujang dengan hati-hati.
Ia tidak bisa membiarkan keluarganya terus terperangkap dalam kutukan ini, tetapi di sisi lain, ia merasa tidak tahu harus mulai dari mana untuk membebaskan mereka. Pak Ujang, apakah ada cara untuk mengakhiri semua ini? Bagaimana cara melepaskan diri dari pesugihan ini? Tanya Darto dengan penuh harap. Pak Ujang terdiam sejenak, seolah-olah sedang mempertimbangkan jawabannya. Tidak ada jalan mudah untuk itu, Darto. Menghentikan pesugihan seperti itu membutuhkan lebih dari sekadar niat baik. Harus ada pengorbanan besar yang dilakukan untuk menebus kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Dan lebih dari itu, seseorang harus berani menghadapi kekuatan gelap yang selama ini menguasai keluargamu. Darto merasa semakin bingung. Apa maksud Bapak dengan pengorbanan besar? Dan kekuatan gelap yang dimaksud itu bagaimana? Pak Ujang menatap Darto tajam. Setiap pesugihan pasti ada penjaga yang menjaga kekuatan itu agar tetap hidup. Dalam hal ini, penjaga kekuatan itu adalah babi ngepet. Babi itu bukan hanya hewan biasa. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa, yang bisa menghancurkan siapa saja yang mencoba menghalangi jalannya. Untuk melepaskan diri dari kutukan ini, kamu harus mencari tahu bagaimana cara memusnahkan babi ngepet itu. Darto merasa tubuhnya kaku mendengar kata-kata itu. Ia merasa seolah-olah berada di tengah perangkap yang semakin sempit. Bagaimana mungkin ia bisa melawan kekuatan yang begitu besar dan gelap? Setelah percakapan itu, Darto semakin yakin bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan keluarganya. Meskipun jalan yang harus ditempuh sangat berbahaya, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus membiarkan keluarganya hidup dalam kutukan tersebut. Malamnya, Darto kembali ke rumah dan memutuskan untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Ia mengingat kembali apa yang dikatakan oleh ayahnya tentang babi ngepet yang dijaga oleh kekuatan gelap. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang makhluk tersebut, berharap dapat menemukan cara untuk menghadapinya. Namun, saat ia berjalan menuju gudang belakang rumah, Darto kembali merasakan kehadiran sesuatu yang aneh. Ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Suara itu sangat pelan, tetapi jelas terdengar di malam yang sunyi. Darto berhenti sejenak, menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Dengan rasa was-was, Darto melangkah lebih cepat, menuju gudang. Ketika ia membuka pintu gudang yang sudah berdebu, ia merasakan sesuatu yang sangat tidak biasa. Di sudut gudang, terdapat sebuah kotak kayu tua yang tampak sangat usang. Seolah-olah kotak itu menyimpan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang selama ini disembunyikan dari mata dunia. Tanpa berpikir panjang, Darto mendekati kotak itu dan membuka penutupnya. Apa yang ia temukan di dalam kotak itu membuat jantungnya berdegup kencang. Sebuah buku tua yang terlihat sangat berharga tergeletak di dalamnya. Buku itu tampaknya sangat kuno, dengan sampul kulit yang telah usang dan tertutup debu tebal. Darto membuka halaman pertama dengan hati-hati. Di sana tertulis berbagai mantra dan petunjuk yang tidak ia pahami sepenuhnya. Tetapi ada satu hal yang membuatnya terkejut. Petunjuk untuk mengakhiri pesugihan babi ngepet. Buku itu berisi cara untuk menghancurkan babi ngepet. Tetapi harga yang harus dibayar sangatlah besar. Darto menelan ludah. Ia tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh semakin jelas. Tetapi ia juga tahu bahwa setiap langkah yang diambil akan membawa konsekuensi yang tidak bisa ia hindari. Keesokan harinya, Darto tidak bisa tidur sama sekali. Pikiran tentang buku tua yang ia temukan di gudang terus menghantuinya. Buku itu bukan hanya berisi petunjuk untuk menghancurkan pesugihan babi ngepet, tetapi juga memperingatkan tentang konsekuensi besar yang harus ditanggung oleh siapapun yang berusaha menghentikan kutukan tersebut. Semakin dalam Darto membaca, semakin ia merasa terperangkap dalam sebuah takdir yang tak bisa ia hindari. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan keluarganya dari kutukan itu, tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa apa yang ia hadapi lebih besar dari sekadar sekumpulan mantra. Darto memutuskan untuk tidak memberitahukan siapapun tentang temuan buku itu. Ia tahu bahwa ibunya dan ayahnya sudah terlalu lemah untuk terlibat lebih jauh. Namun, ia juga merasa bahwa ia tidak bisa melakukan ini sendirian. Ia memerlukan seseorang yang bisa membantunya, seseorang yang tahu lebih banyak tentang ilmu hitam dan kekuatan gelap. Pak Ujang adalah satu-satunya orang yang bisa ia percayai.
Setelah beberapa hari berpikir, Darto akhirnya memutuskan untuk menemui Pak Ujang lagi. Kali ini, ia datang dengan niat yang lebih jelas. Ingin meminta bantuan Pak Ujang untuk mengungkap cara menghancurkan babi ngepet yang selama ini menghantui keluarganya. Di warung kopi Pak Ujang, suasana kali ini terasa lebih serius. Darto langsung berbicara tanpa basa-basi. Pak Ujang, saya menemukan sebuah buku yang berisi petunjuk tentang cara menghancurkan babi ngepet. Tetapi, ada peringatan di dalamnya yang membuat saya ragu. Harga yang harus dibayar sangat besar, dan saya tidak tahu apakah saya sanggup. Pak Ujang menatap Darto dengan mata yang tajam, seolah-olah sudah lama menunggu pertanyaan ini. Darto, kutukan yang keluarga Sumarno tanggung bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Jika kamu benar-benar berniat untuk mengakhiri pesugihan ini, kamu harus siap menghadapi bahaya yang tak terbayangkan. Ada alasan mengapa keluarga-keluarga yang terjerat pesugihan ini seringkali memilih untuk diam dan membiarkan kutukan itu berlanjut. Karena tidak ada jalan keluar yang mudah. Darto merasa semakin cemas. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak Ujang? Bagaimana saya bisa menyelamatkan keluarga saya? Pak Ujang memandang Darto dengan wajah serius. Untuk menghancurkan babi ngepet, kamu harus melakukan ritual tertentu. Ritual itu harus dilakukan pada malam bulan purnama, ketika kekuatan gelap berada dalam puncaknya. Kamu harus menemui babi ngepet itu secara langsung dan menantangnya. Tetapi ingat, babi ngepet bukanlah makhluk biasa. Ia dilindungi oleh kekuatan gaib yang sangat kuat. Jika kamu gagal, bukan hanya keluargamu yang akan menderita, tetapi kamu juga akan terperangkap dalam kutukan itu seumur hidup. Darto merasakan tubuhnya gemetar. Bayangan babi ngepet yang ia lihat beberapa malam lalu kembali terbayang dalam pikirannya. Ia tahu bahwa ia harus melangkah lebih jauh, meskipun konsekuensinya sangat besar. Namun, ia juga merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya dari kehancuran yang semakin dekat. Setelah percakapan dengan Pak Ujang, Darto kembali ke rumah dan mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Ia membaca ulang buku yang ia temukan di gudang, mencoba memahami setiap petunjuk dengan lebih teliti. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan, mulai dari alat-alat ritual hingga persiapan mental. Darto tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian. Tetapi siapa lagi yang bisa ia ajak? Ibunya sudah terlalu lemah, dan ayahnya hampir tak bisa berbuat apa-apa. Hanya dirinya yang bisa mengambil langkah ini. Malam bulan purnama akhirnya tiba. Darto merasa perasaan campur aduk antara ketakutan dan tekad. Ia mengenakan pakaian hitam, sesuai dengan petunjuk dalam buku itu, dan membawa beberapa benda yang diperlukan untuk ritual tersebut. Dalam hatinya, ia berdoa, berharap bahwa ia bisa mengakhiri kutukan ini tanpa harus membayar harga yang terlalu mahal. Ia pergi ke belakang rumah, tempat di mana ia pertama kali melihat babi ngepet itu. Halaman belakang kini tampak sangat gelap. Hanya diterangi cahaya bulan yang memantul dari permukaan tanah. Darto melangkah dengan hati-hati, melintasi kebun yang telah lama terbengkalai. Ia bisa merasakan udara malam yang semakin mencekam, seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi. Ketika ia tiba di tempat yang ia tuju, Darto berhenti sejenak. Ia melihat sesuatu yang bergerak cepat di balik bayangan pohon-pohon besar. Darto tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi ia merasa sesuatu yang sangat kuat berada di sana. Dengan tekad yang bulat, ia memanggil nama babi ngepet itu, mengucapkan mantra yang ia pelajari dari buku tua. Tiba-tiba, babi itu muncul dari balik pohon. Babi yang sangat besar dengan mata merah menyala, mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan. Darto merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi ia tidak mundur. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengakhiri semua penderitaan ini. Sekarang, kutukan ini akan berakhir, seru Darto, dengan suara yang keras dan penuh tekad. Babi itu mendekat dengan kecepatan yang luar biasa, seolah-olah akan menerkam Darto. Namun, Darto tidak takut. Ia mengangkat sebuah benda yang telah ia persiapkan, sebuah batu hitam yang digunakan untuk melawan kekuatan gelap. Ketika batu itu menyentuh tanah, sebuah cahaya terang menyelimuti babi ngepet itu, dan suara teriakan mengerikan terdengar dari dalam bayangannya. Babi ngepet itu berbalik,
melompat mundur dengan kecepatan luar biasa. Ia berlari ke hutan, meninggalkan Darto yang berdiri terpaku di tempatnya. Tetapi, Darto tahu bahwa pertarungan ini belum berakhir. Babi ngepet itu hanya mundur sementara, dan ia tahu bahwa kekuatan gelap masih berusaha menguasai keluarganya. Darto menatap hutan yang kini mulai gelap. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang dan penuh bahaya, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus terus berjuang. Tidak ada pilihan lain. Pagi itu, Darto terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Meski babi ngepet itu semalam tampak mundur, ia tahu bahwa pertarungan yang sebenarnya belum selesai. Kekuatan gelap yang menjaga pesugihan keluarganya masih ada, dan sekarang ia merasa bahwa itu akan semakin mengintai. Di balik rasa lega yang sesaat, ia menyadari bahwa tak ada yang akan mudah dalam perjalanan ini. Darto duduk di ranjang, matanya terpaku pada bayangan luar jendela. Hutan yang gelap di belakang rumahnya terasa semakin menakutkan. Setiap suara angin yang berdesir seakan membawa bisikan-bisikan yang tidak bisa ia pahami. Ia tahu bahwa babi ngepet bukanlah makhluk yang mudah dikalahkan, dan bahwa kutukan ini telah terjalin dengan begitu kuat dalam darah keluarganya. Sekali terjebak, sulit untuk melepaskan diri. Ia bergegas keluar dari kamarnya dan menuju dapur. Ibunya, Sumiati, sedang duduk di meja makan dengan tatapan kosong, seperti biasanya belakangan ini. Sejak ayahnya jatuh sakit, Sumiati tampak semakin rapuh. Darto tidak ingin memikirkan hal itu terlalu lama. Ia harus fokus pada satu hal, menyelesaikan pesugihan ini. Bu, saya akan pergi ke Pak Ujang. Ada yang ingin saya bicarakan, ujar Darto dengan suara hati-hati. Sumiati menatap Darto dengan mata yang redup. Hati-hati, Darto. Ada banyak hal yang tak terlihat di sekitar kita. Jangan biarkan kekuatan itu menguasai dirimu. Darto mengangguk pelan dan keluar dari rumah, menyusuri jalanan desa yang sudah dikenalinya sejak kecil. Tidak jauh dari rumahnya, warung kopi Pak Ujang sudah buka. Pak Ujang sedang duduk di meja, seperti biasanya, dengan secangkir kopi di tangannya. Namun, hari ini wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Mungkin ia sudah merasakan bahwa Darto akan datang untuk mencari jawaban lebih lanjut. Ada apa, Darto? Sepertinya ada yang mengganggu pikiranmu, kata Pak Ujang sambil menatapnya. Darto duduk di depan Pak Ujang dan langsung berbicara dengan nada yang serius. Pak Ujang, saya sudah melaksanakan ritual itu malam kemarin. Saya menghadapi babi ngepet yang menjaga pesugihan keluarga saya, tetapi saya merasa itu belum selesai. Babi itu hanya mundur, dan saya yakin kutukan ini masih ada. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Pak Ujang menatap Darto dengan pandangan yang tajam, seolah-olah membaca setiap kata yang keluar dari mulutnya. Darto, kamu telah mengambil langkah yang besar dengan menghadapi babi ngepet itu. Tapi kamu harus tahu, kekuatan yang menguasai pesugihan ini tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Itu bukan hanya soal babi ngepet, tetapi ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap yang mengendalikan semuanya. Darto terdiam. Apa yang lebih besar dari itu, Pak Ujang? Apa yang mengendalikan semuanya? Pak Ujang menghela napas panjang. Pesugihan babi ngepet bukan hanya tentang mendapatkan kekayaan dengan cara yang salah. Ada kekuatan gaib yang lebih tinggi, yang menjaga agar pesugihan ini tetap hidup. Dulu, ada seorang dukun yang sangat kuat, yang telah mengikatkan kutukan ini kepada keluarga Sumarno. Ia menyebutnya sebagai penjaga kegelapan. Dan penjaga itu, lebih dari sekadar makhluk, adalah entitas yang bisa mengendalikan siapapun yang terlibat dalam pesugihan ini. Darto merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Entitas? Jadi, bukan hanya babi ngepet yang harus saya hadapi. Benar, jawab Pak Ujang dengan suara penuh makna. Kamu harus menghadapi penjaga kegelapan itu. Hanya dengan cara itu kamu bisa memutuskan kutukan ini. Tapi, ingat Darto, jika kamu memutuskan untuk melawan penjaga itu, kamu akan menghadapi bahaya yang tak terbayangkan. Kekuatan penjaga itu sangat kuat, dan tidak ada yang bisa menjamin keselamatanmu. Darto merasa terombang-ambing. Ia tahu bahwa ia tak bisa mundur sekarang.
Apa yang harus saya lakukan untuk menghadapinya? Pak Ujang menatap Darto dengan serius. Untuk melawan penjaga kegelapan, kamu membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Kamu harus mencari objek yang dapat mengimbangi kekuatannya, sesuatu yang bisa mematahkan jaringannya. Objek itu adalah batu keabadian, sebuah batu yang hanya bisa ditemukan di tempat yang sangat jauh, tempat yang sangat berbahaya. Darto merasa seakan-akan seluruh tubuhnya melemas mendengar kata-kata Pak Ujang. Batu keabadian? Tempat yang berbahaya? Ia tak tahu harus mulai dari mana. Namun, di balik ketakutan itu, ada satu hal yang jelas dalam pikirannya. Ini adalah jalan satu-satunya untuk menghentikan kutukan yang telah menguasai keluarganya. Pak Ujang, saya akan mencarinya. Di mana saya bisa menemukannya? Pak Ujang melirik Darto dengan ragu. Tempat itu tersembunyi di dalam hutan terlarang. Sebuah tempat yang sudah lama dilupakan oleh penduduk desa. Hanya mereka yang benar-benar berani dan memiliki tekad yang kuat yang bisa menemukan batu keabadian itu. Tapi, hati-hati Darto, tempat itu penuh dengan makhluk-makhluk jahat yang menjaga batu keabadian. Darto merasa ketegangan semakin menyelimutinya. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah langkah yang tak terhindarkan. Untuk menghentikan kutukan yang telah lama membelenggu keluarganya, ia harus menemukan batu keabadian itu. Terima kasih, Pak Ujang. Saya akan pergi mencari batu keabadian itu. Saya akan melawan apapun yang ada di depan saya, demi keluarga saya, kata Darto dengan tekad yang membara. Pak Ujang menatap Darto dengan mata penuh keprihatinan. Ingat, Darto, keberanianmu akan diuji. Tidak hanya oleh makhluk di dalam hutan, tetapi juga oleh kekuatan dalam dirimu sendiri. Jangan biarkan nafsu atau keserakahan menguasaimu, karena itu bisa menjadi awal dari kehancuran. Darto mengangguk dan bangkit dari tempat duduknya. Ia tahu, jalan yang akan ia tempuh ke depan akan sangat berbahaya. Namun, ia tidak bisa mundur. Untuk keluarganya, ia harus terus berjuang, tak peduli betapa gelapnya perjalanan yang harus ia hadapi. Ia berjalan meninggalkan warung Pak Ujang dengan langkah penuh tekad, menuju petualangan yang tak akan pernah ia lupakan. Pagi itu, Darto mempersiapkan diri untuk perjalanan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah mendengar penjelasan Pak Ujang tentang batu keabadian yang tersembunyi di dalam hutan terlarang, rasa takut dan cemas menguasai dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa, tetapi sebuah perjalanan yang bisa mengancam nyawanya. Namun, tidak ada pilihan lain. Jika ia ingin menghentikan kutukan pesugihan yang menguasai keluarganya, ia harus mencari batu keabadian itu. Sebelum berangkat, Darto mengunjungi ibunya di rumah. Sumiati tampak lebih lemah dari sebelumnya. Wajahnya semakin pucat dan tubuhnya semakin ringkih. Darto merasa sedih melihat kondisi ibunya, tetapi ia tahu bahwa ia harus melangkah maju, meski berat hati. "Bu, saya harus pergi," ujar Darto, mencoba berbicara dengan lembut. Sumiati mengangkat kepala dan menatap anaknya dengan tatapan penuh keprihatinan. "Darto, hati-hati. Jangan biarkan kekuatan itu menguasaimu. Ingatlah, kalaupun kamu berhasil menemukan batu keabadian itu, ada harga yang harus dibayar. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah itu." Darto mengangguk, berusaha meyakinkan ibunya. "Saya akan berhati-hati, Bu. Saya berjanji akan kembali dengan batu keabadian itu. Semua ini untuk keluarga kita." Sumiati hanya menghela napas panjang, dan meskipun ia tampak cemas, ia tahu bahwa Darto harus pergi. Tidak ada cara lain. Dengan perlahan, Darto meninggalkan rumah dan menuju hutan terlarang. Langkahnya terasa berat, tetapi semangatnya untuk menyelamatkan keluarganya memberi kekuatan dalam setiap langkahnya. Hutan terlarang itu terletak di ujung desa, jauh dari pandangan mata orang. Hanya sedikit orang yang berani mendekatinya, dan lebih sedikit lagi yang kembali dengan selamat. Saat Darto memasuki gerbang hutan, udara terasa semakin lembab dan suram. Daun-daun yang menutupi jalanan tampak rapat, memblokir sinar matahari sehingga hutan itu tampak gelap dan menakutkan. Setiap suara ranting yang patah dan gemerisik dedaunan terdengar begitu keras di telinganya,
Meskipun tak ada yang terlihat, Darto memegang erat pedang kecil yang dibawanya. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi di dalam hutan, tetapi ia siap untuk segala kemungkinan. Dengan setiap langkahnya, perasaan was-was semakin menguasai dirinya. Ia tahu bahwa hutan ini bukan tempat yang ramah, dan bahwa segala sesuatu di dalamnya bisa saja menjadi musuhnya. Semakin dalam ia memasuki hutan, semakin tidak wajar suasana di sekelilingnya. Pohon-pohon besar yang menutupi jalan membuatnya merasa terperangkap. Tanahnya berlumpur dan terasa lengket, seakan-akan menghisap setiap langkah yang ia ambil. Darto mulai merasa bahwa hutan ini seperti hidup, seperti sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Ketika ia semakin jauh ke dalam hutan, Darto merasakan ada sesuatu yang bergerak di balik pepohonan. Suara langkah kaki yang berat terdengar, dan bayangan gelap mulai muncul di antara pepohonan. Ia berhenti sejenak dan menatap sekelilingnya, mencoba mencari sumber suara tersebut. Namun, yang tampak hanya kegelapan yang menyelubungi seluruh area. Tiba-tiba, dari balik bayangan pohon, muncul makhluk besar dengan tubuh yang tampak seperti manusia. Namun wajahnya sangat menyeramkan, sebuah wajah dengan mata merah menyala dan mulut yang penuh dengan taring tajam. Makhluk itu mengenakan pakaian hitam yang robek, dan tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka yang tampaknya sudah lama. Darto terkejut dan langsung bersiap untuk melawan, memegang pedang dengan erat. Makhluk itu mulai mendekat dengan langkah-langkah berat. Matanya menatap tajam ke arah Darto. "Kamu datang untuk batu keabadian, bukan?" Suara makhluk itu terdengar dalam, seperti gema yang datang dari kedalaman hutan. Darto berusaha menahan ketakutannya dan mengangguk. "Ya, saya mencari batu keabadian. Saya harus menghentikan kutukan yang telah menghancurkan keluarga saya." Makhluk itu tertawa dengan suara yang mengerikan. "Batu keabadian bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah kamu dapatkan. Hanya mereka yang benar-benar pantas yang bisa memilikinya. Dan kamu belum siap untuk itu." Darto merasa tubuhnya semakin kaku. Ia tahu bahwa makhluk ini bukanlah makhluk biasa, dan jika ia tidak berhati-hati, ia bisa saja menjadi korban berikutnya. Namun, ia tidak punya pilihan selain melanjutkan perjalanan ini. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Darto dengan tegas, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya berdebar kencang. Makhluk itu mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba, dari dalam hutan yang gelap, muncul bayangan-bayangan lain, makhluk-makhluk yang lebih besar dan lebih mengerikan. Mereka melangkah mendekat, memutar tubuh mereka dengan gerakan yang tidak wajar. Mata mereka bersinar merah, dan taring mereka terlihat lebih tajam dari sebelumnya. "Untuk mendapatkan batu keabadian, kamu harus melalui ujian yang tidak mudah. Kamu harus melewati kami, mengalahkan kami, dan membuktikan bahwa kamu layak untuk menguasai kekuatan itu," kata makhluk tersebut dengan suara serak. Darto merasa tubuhnya gemetar. Namun tekadnya untuk menyelamatkan keluarganya menguatkan hatinya. Ia mengangkat pedangnya dan bersiap menghadapi makhluk pertama yang datang mendekat. "Jika ini yang harus saya lakukan, maka saya siap," ujar Darto dengan suara penuh tekad. Makhluk itu tersenyum lebar, memperlihatkan deretan giginya yang tajam. Maka ujian dimulai. Darto merasakan ketegangan yang mencekam dalam setiap helaan napasnya. Makhluk-makhluk yang mengelilinginya bukanlah sekadar bayangan. Mereka tampak nyata, mengerikan, dan berbahaya. Mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan matanya yang merah menyala membuat Darto semakin merasa terperangkap dalam kegelapan yang tak berujung. Salah satu makhluk besar itu melangkah maju, mendekati Darto dengan gerakan lambat namun pasti. Tubuhnya besar dan kekar, lebih tinggi dari Darto, dan kulitnya tampak mengeras seperti batu. Di tangannya, ia menggenggam sebuah tombak yang ujungnya bersinar tajam seperti pisau. Darto tahu bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan keberanian semata. Untuk bertahan, ia harus cepat, cerdas, dan benar-benar fokus. Makhluk itu mengangkat tombaknya, siap untuk menyerang. Dalam sekejap, tombak itu menghunjam ke arah Darto. Namun Darto dengan sigap melompat ke samping, menghindari serangan yang hampir saja mengenai tubuhnya. Tubuhnya terasa berat karena ketegangan. Tetapi Darto tahu bahwa ia tidak bisa berhenti bergerak. Dengan secepat kilat,
Ia melayangkan pedangnya ke arah kaki makhluk itu, berharap bisa menjatuhkannya. Namun, makhluk itu hanya menggerakkan kakinya dengan ringan, menghindari serangan Darto. Ia tertawa. Suaranya menggema di seluruh hutan. Kamu pikir bisa mengalahkan kami dengan itu? Kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu hadapi. Darto merasa frustrasi. Ia tahu bahwa setiap gerakan yang salah bisa berakibat fatal. Makhluk itu semakin mendekat, menekan Darto dengan kekuatan yang luar biasa. Setiap serangan yang dilakukan Darto seakan tak mempan. Makhluk itu terlalu kuat, dan Darto mulai merasa kelelahan. Ia menyadari bahwa melawan makhluk ini dengan kekuatan fisik saja tidak cukup. Dengan cepat, Darto mundur beberapa langkah, berusaha mencari celah di antara makhluk-makhluk itu. Di saat yang sama, ia berusaha mengingat semua yang ia baca dalam buku tua, tentang batu keabadian, tentang cara mengalahkan kekuatan gelap yang menjaga pesugihan ini. Ada satu petunjuk yang muncul dalam pikirannya. Untuk mengalahkan penjaga ini, Darto harus menghadapi ketakutannya sendiri. Tidak hanya tubuhnya yang harus kuat, tetapi jiwanya juga harus siap menghadapi ujian ini. Makhluk yang sebelumnya menyerang Darto terus mengejarnya. Kali ini, Darto memutuskan untuk tidak menghindar lagi. Ia menghadapi makhluk itu dengan penuh keberanian, menatap matanya yang merah menyala. Saya tidak takut, serunya dengan suara yang tegas. Saya akan mengakhiri kutukan ini. Dengan sekuat tenaga, Darto melompat ke arah makhluk itu, mencoba untuk menghindari tombaknya. Ketika ia berada cukup dekat, Darto menyarungkan pedangnya dengan cepat, menangkis tombak yang datang dengan kecepatan luar biasa itu. Pedangnya beradu dengan tombak, menciptakan percikan api yang menyilaukan mata. Namun, Darto tidak menyerah. Ia memanfaatkan momen tersebut untuk mengalihkan perhatian makhluk itu. Seketika, ia mengubah arah serangannya, mengarahkannya ke titik lemah pada tubuh makhluk itu yang ia temukan saat bertarung. Darto berhasil melayangkan pedangnya tepat di sisi perut makhluk, dan pedangnya menembus kulit yang keras seperti batu itu. Makhluk itu terhuyung mundur, menjerit dengan suara mengerikan. Tetapi Darto tahu bahwa itu belum berakhir. Makhluk itu belum kalah. Ia hanya terluka, dan pasti akan segera bangkit lagi. Saat makhluk itu mundur, Darto memanfaatkan kesempatan untuk mundur sejenak. Ia berlari ke sebuah pohon besar di dekatnya, menyusun rencana serangan berikutnya. Makhluk itu mengejarnya dengan kecepatan yang luar biasa, tetapi Darto sudah siap. Ia tahu bahwa serangan langsung bukanlah jawabannya. Ia harus cerdas, memanfaatkan lingkungan sekitar. Di saat makhluk itu hampir mencapai Darto, ia melompat ke samping, dan dengan cepat melesatkan pedangnya ke arah pohon besar yang ada di sebelahnya. Pedang itu mengenai batang pohon dengan keras, dan sebuah cabang besar dari pohon itu patah, jatuh menimpa makhluk yang sedang bergerak ke arahnya. Pohon yang besar itu menimpa makhluk itu dengan keras, dan untuk sesaat, ia terjatuh, terhimpit oleh cabang-cabang pohon yang patah. Darto merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan langka untuk melumpuhkan makhluk itu. Dengan secepat mungkin, Darto berlari mendekat dan kembali melayangkan pedangnya. Kali ini, ia berhasil memukul titik vital di tubuh makhluk itu. Dengan satu gerakan cepat, Darto menusukkan pedangnya ke jantung makhluk itu. Makhluk itu menjerit keras sebelum akhirnya tubuhnya runtuh, mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan. Darto berdiri terengah-engah, merasa kelelahan. Meskipun ia telah mengalahkan satu makhluk, ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih ada makhluk lain yang harus ia hadapi. Dengan pedang yang masih tercabik-cabik, Darto melangkah maju, menatap ke dalam kegelapan hutan. Ia tahu bahwa ujian ini akan menguji bukan hanya fisiknya, tetapi juga mental dan jiwanya. Setiap makhluk yang ia hadapi di sini adalah cermin dari ketakutannya sendiri. Jika ia ingin mendapatkan batu keabadian itu, ia harus menghadapinya, tak hanya dengan pedangnya, tetapi dengan keberanian yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Darto melanjutkan perjalanan melalui hutan terlarang itu, siap untuk menghadapi apapun yang datang di hadapannya. Hutan terlarang semakin dalam dan semakin gelap. Setiap langkah Darto terasa lebih berat dari sebelumnya,
seolah-olah tanah di bawah kakinya menahan setiap gerakan. Setelah berhasil mengalahkan makhluk pertama, Darto merasa sedikit lega, tetapi ketegangan yang menyelubungi dirinya belum juga hilang. Ia tahu bahwa itu baru permulaan. Makhluk-makhluk lain yang lebih mengerikan menunggunya, dan batu keabadian yang ia cari semakin jauh di dalam hutan ini. Darto terus melangkah, tak banyak berbicara, hanya mengikuti petunjuk samar yang ia dapatkan dari buku tua yang ia bawa. Semakin dalam ia menyusuri hutan, semakin sulit baginya untuk mempertahankan kewaspadaan. Penciumannya semakin tajam. Ia bisa merasakan keberadaan makhluk lain yang mengintai, walaupun ia tidak bisa melihat mereka. Sesekali, bayangan-bayangan gelap melintas cepat di antara pepohonan, dan suara-suara aneh bergema di udara yang sepi. Namun, Darto tetap melangkah maju dengan tekad yang tak tergoyahkan. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, muncul suara gemerisik di belakangnya. Darto berhenti sejenak dan menoleh dengan cepat, siap untuk menghadapi musuh baru. Namun, yang muncul bukanlah makhluk besar atau menakutkan. Sebaliknya, yang muncul adalah sosok manusia. Sosok seorang pria dengan pakaian hitam, wajah yang tampak pudar, dan mata yang kosong. Darto terkejut. Sosok itu bukan makhluk biasa. Pria itu tampaknya bukan hidup sepenuhnya, lebih seperti bayangan yang terjebak di antara dunia hidup dan mati. Pria itu berjalan dengan langkah lambat, seolah tak terikat oleh gravitasi. Kamu datang jauh ke dalam hutan terlarang ini. Apa yang kamu cari? Suara pria itu terdengar dalam, seperti sebuah bisikan yang datang dari dalam tanah. Darto memegang pedangnya lebih erat, menatap pria itu dengan waspada. Saya mencari batu keabadian. Saya ingin menghentikan kutukan pesugihan yang menguasai keluarga saya. Pria itu tersenyum tipis, senyuman yang tidak terlihat ramah. Batu keabadian? Kamu pikir kamu bisa mendapatkan batu itu hanya dengan keberanian semata? Batu itu adalah milik mereka yang terlahir dengan takdir yang sudah ditentukan. Kamu hanyalah seorang manusia biasa yang mencoba menghadapi kekuatan yang lebih besar dari yang bisa kamu pahami. Darto merasa amarahnya mulai meluap. Jika itu memang takdir, maka saya akan mengubah takdir itu. Saya akan berjuang untuk keluarga saya, apapun yang terjadi. Pria itu mengangkat tangannya perlahan, dan seketika itu juga, kabut tebal mulai muncul di sekitar mereka. Darto merasa napasnya sesak, dan penglihatannya mulai kabur. Kabut itu seperti membawa kekuatan yang tidak terlihat, mencekik udara di sekitarnya. Namun, Darto tetap berdiri tegak, berusaha untuk tidak menyerah pada ketakutan yang mulai merasukinya. Kamu tidak akan bisa keluar dari sini tanpa menghadapi ujian yang sesungguhnya, kata pria itu. Suaranya semakin mengerikan. Tanpa peringatan, pria itu melangkah maju, dan dengan gerakan yang sangat cepat, dia menyerang Darto. Darto dengan sigap menangkis serangannya. Namun serangan itu terlalu kuat. Pedangnya hampir terlepas dari genggamannya, dan ia terhuyung mundur beberapa langkah. Pria itu seolah tidak terpengaruh oleh luka-luka yang ada di tubuhnya. Setiap serangan yang dilakukan Darto tidak cukup untuk menghentikan makhluk ini. Darto tahu bahwa ia tidak bisa mengandalkan fisiknya saja. Ia harus mencari cara untuk mengalahkan makhluk ini, yang tampaknya tidak bisa dihentikan dengan pedang biasa. Ia mengingat apa yang Pak Ujang katakan tentang ujian yang harus ia hadapi. Setiap makhluk di sini bukan hanya musuh fisik, tetapi juga musuh batin yang harus ia taklukkan. Mengingat itu, Darto berhenti sejenak dan menarik napas panjang. Ia menutup matanya, mencoba mengendalikan pikirannya, dan fokus pada perasaan yang terpendam di dalam dirinya. Ketakutan, kemarahan, kebingungan, semua emosi ini adalah bagian dari ujian yang harus ia lewati. Dengan tekad yang lebih kuat, Darto membuka matanya, dan kali ini ia tidak hanya melihat pria itu sebagai musuh fisik. Ia melihatnya sebagai representasi dari ketakutan yang selama ini ia hindari. Jika saya ingin mengalahkanmu, saya harus menghadapi ketakutanku sendiri, Darto berkata dengan suara yang lebih tenang dan pasti. Pria itu terhenti sejenak, seolah terkejut dengan kata-kata Darto. Begitu, ya? Kamu mulai memahami apa yang harus kamu hadapi. Darto tidak membuang waktu. Ia melangkah maju,
menatap pria itu dengan penuh keberanian. Sekali lagi, ia melayangkan pedangnya, tetapi kali ini ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik. Dalam setiap ayunan pedangnya, ia melepaskan ketakutannya, melepaskan semua perasaan yang menghambat dirinya. Pria itu mencoba menyerang sekali lagi, tetapi kali ini, Darto berhasil menghindarinya. Dengan satu gerakan yang cepat dan tepat, ia menusukkan pedangnya ke arah jantung pria itu. Dalam sekejap, tubuh pria itu terhuyung mundur, kemudian menghilang dalam kabut yang tebal. Suara tertawa yang mengerikan terdengar di udara, menghilang begitu saja. Darto terjatuh ke tanah, napasnya terengah-engah. Walaupun ia berhasil mengalahkan pria itu, ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Kegelapan yang menguasai hutan ini masih belum terkalahkan. Ia harus terus melangkah, meskipun kelelahan mulai menyelimuti tubuhnya. Dengan tekad yang semakin kuat, Darto bangkit kembali. Ia tahu bahwa ia semakin dekat dengan batu keabadian, tetapi ia juga tahu bahwa ujian yang lebih berat menantinya di depan. Makhluk-makhluk lain, kekuatan gelap yang lebih kuat, semuanya menunggu untuk menguji sejauh mana tekadnya akan bertahan. Perjalanan Darto semakin mendekati ujung, tetapi hutan terlarang tampaknya tidak ingin memberinya jalan keluar dengan mudah. Setelah berhasil mengalahkan makhluk-makhluk yang menghadangnya, ia merasa tubuhnya semakin lelah dan jiwanya mulai kelelahan. Namun, semangatnya untuk menyelamatkan keluarganya tetap menyala, memberinya kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat dari sebelumnya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Hutan ini semakin gelap, dan angin yang berhembus semakin dingin. Aneh, udara yang semula segar kini terasa penuh dengan ketegangan. Di sekelilingnya, pohon-pohon tinggi yang menjulang hanya menambah kesan terasing dan mengerikan. Darto merasa seperti ada yang mengawasi setiap gerakannya, setiap napasnya. Di depan, cahaya yang samar mulai terlihat. Darto berhenti dan menatap ke arah cahaya itu. Itu bukan cahaya matahari, melainkan sesuatu yang lebih aneh, seperti cahaya biru yang perlahan menyinari jalan di depannya. Cahaya itu tampaknya berasal dari tempat yang lebih dalam di dalam hutan, tempat yang lebih tersembunyi dan lebih gelap. Darto melangkah mendekat, meskipun ia tahu bahwa ia masih belum sepenuhnya aman. Cahaya itu memandu langkahnya, namun ia juga merasakan ada sesuatu yang sangat kuat di dalamnya. Setiap langkah yang ia ambil semakin terasa seperti langkah menuju takdir yang tak bisa dihindari. Ketika Darto tiba di tengah-tengah cahaya biru itu, ia menemukan sebuah gua besar, dengan dinding-dinding batu yang mengkilap seperti permata. Di dalam gua, sebuah batu besar yang memancarkan cahaya biru yang sama terletak di tengah-tengah. Batu itu terlihat begitu bersinar, seolah-olah ia memiliki kekuatan yang sangat besar. Itu adalah batu keabadian yang ia cari. Namun, di depan batu tersebut, ada makhluk besar yang berdiri, menghalangi jalan Darto. Makhluk itu lebih besar daripada yang telah ia hadapi sebelumnya. Tubuhnya tertutup oleh lapisan hitam yang tampak seperti kulit keras, dan matanya bersinar dengan warna yang sama dengan batu tersebut. Suara gemuruh terdengar dari mulut makhluk itu, menggetarkan seluruh gua. "Kamu akhirnya sampai juga." Suara makhluk itu terdengar dalam, dan begitu kuat hingga mengguncang dinding gua. "Tapi kamu tidak akan mendapatkan batu keabadian itu dengan mudah." Darto merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi makhluk ini jika ia ingin mendapatkan batu keabadian. Tetapi kali ini, ia tidak hanya mengandalkan fisiknya. Ia telah belajar banyak selama perjalanan ini. Setiap ujian yang ia hadapi adalah cara untuk menguji dirinya, untuk mengalahkan ketakutannya dan mengubah takdirnya. Ia tidak akan mundur sekarang. "Batu itu akan saya ambil, dan kutukan ini akan berakhir," Darto berkata dengan suara yang penuh tekad, meskipun hatinya berdebar keras. Makhluk itu menggerakkan tubuhnya, dan dengan suara gemuruh, ia mulai melangkah maju, mengarah ke Darto dengan kecepatan yang luar biasa. Darto tidak membuang waktu. Ia langsung menghunus pedangnya dan berlari menuju makhluk itu. Serangan pertama Darto berhasil menggores kulit makhluk itu, tetapi hanya sedikit. Makhluk itu hanya tertawa, dan dengan satu gerakan cepat, ia membalas serangan Darto,
menghantamnya dengan keras ke dinding gua. Darto merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya. Namun ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Ia berusaha bangkit kembali, meskipun tubuhnya terasa lemah. Dalam hatinya, ia terus mengingat tujuan utama, menyelesaikan kutukan yang telah menghancurkan keluarganya. Dengan kekuatan yang tersisa, Darto mengarahkan pedangnya sekali lagi, tetapi kali ini dengan lebih hati-hati. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang kekuatan fisik. Ini adalah ujian batin yang harus ia lewati. Makhluk itu memang kuat, tetapi ia bukan satu-satunya yang memiliki kekuatan. Keberanian dan ketekunan Darto adalah senjata terkuat yang dimilikinya. Makhluk itu mengangkat tangan untuk memberikan serangan berikutnya. Namun Darto melompat ke samping, menghindari serangan tersebut. Dengan cepat, Darto mengalihkan pedangnya dan menebas bagian belakang makhluk itu. Kali ini, serangannya tepat sasaran. Makhluk itu menjerit kesakitan, tetapi ia tidak terjatuh. Darto tahu bahwa ia harus terus melawan, terus bertahan. Darto terus melancarkan serangan demi serangan, sementara makhluk itu semakin marah. Setiap serangan yang dilancarkan semakin kuat dan mengarah ke titik-titik lemah makhluk itu. Darto memanfaatkan setiap peluang yang ada. Dengan ketenangan dan keberanian yang semakin menguat, Darto akhirnya berhasil melukai makhluk itu di bagian jantungnya. Sekali lagi, makhluk itu menjerit keras, dan tubuhnya akhirnya runtuh ke tanah. Darto terengah-engah, tubuhnya lelah dan terluka, tetapi ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Makhluk itu mungkin telah tumbang, tetapi masih ada satu hal yang harus ia lakukan. Ia berlari menuju batu keabadian yang terletak di tengah gua. Batu itu bersinar lebih terang seiring ia mendekat. Cahaya biru yang memancar dari batu itu terasa begitu kuat, seolah memanggilnya. Dengan tangan yang gemetar, Darto menyentuh batu keabadian itu. Begitu ia menyentuhnya, sebuah kekuatan besar mengalir melalui tubuhnya. Batu itu tampaknya memberikan energi yang luar biasa. Energi yang bisa menghancurkan kekuatan gelap yang mengendalikan kutukan itu. Namun, Darto juga merasakan perubahan dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang begitu kuat, yang bisa membawa kehancuran, tetapi juga pembaruan. Ketika Darto menarik tangannya dari batu itu, ia merasa bahwa kutukan pesugihan babi ngepet yang telah menghantui keluarganya akhirnya berakhir. Cahaya biru itu meredup, dan hutan terlarang mulai terasa lebih tenang. Kegelapan yang menyelimuti tempat itu perlahan menghilang. Darto jatuh ke tanah. Tubuhnya terasa lelah dan sekarat. Tetapi di dalam hatinya, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa kutukan itu telah berakhir, dan keluarganya akan bebas dari penderitaan yang telah lama mereka tanggung. Dengan napas terakhir, Darto tersenyum, merasa bahwa perjuangan panjang yang ia lalui akhirnya membuahkan hasil. Kegelapan yang menyelimuti keluarganya kini telah sirna, dan hari baru akan dimulai untuk mereka.